Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsul Ma'arif dari kelas 12 IPS 3. Di sini saya akan mengulang sedikit materi mengenai renang gaya dada, yaitu berupa pengertian, teknik gerakannya, dan juga manfaatnya. Yang pertama itu ada pengertian. Renang gaya dada ini adalah salah satu bentuk gaya dalam olahraga renang yang dipraktikan, yang sangat mudah dipraktikan. Gaya Gaya dada ini seringkali kita sebut dengan sebutan gaya katak. Karena dalam praktiknya gerakannya itu memang menyerupai dengan katak ketika berenang. Untuk teknik-tekniknya banyak ya. Ada 4. Yang pertama itu ada teknik gerakan kaki, ada teknik pengambilan napas, gerakan meluncur, dan juga teknik gerakan tangan. Di sini saya akan menjelaskannya satu-satu. Yang pertama itu gerakan kaki. Ketika kita ingin melakukan renang gaya dada, posisi kaki kita itu, mohon maaf, seperti ini. Di antara mata kaki itu didempetkan awalan ya, dan posisi tangan gini, masih mengambil ancang-ancang. Ketika kita ingin meluncur, posisi tangan akan gini dan pandangan kita lurus ke depan, karena kita akan melihat arah atau jalur kita saat berenang. Dan langsung otomatis tuh kaki langsung ada penolakan seperti ini, dan langsung diluruskan gitu. Kemudian cara pengambilan napas. Nah, cara pengambilan napas ini ada hubungannya dengan gerakan tangan. Ketika gerakan tangan gini, mengayuh, ketika kita mengangkat tangan kanan untuk mengayuhnya, maka kita pengambilan napas, posisi wajah kita pasti menghadap ke sebelah kanan. Begitupun sebaliknya, ketika kita melakukan tangan kiri sebagai pengayuh, maka posisi hadapan wajah kita itu akan berada di sebelah kiri. Seperti ini contohnya, secara bergantian. Kemudian ada gerakan meluncur. Ketika gerakan meluncur, para atlet itu harus menempatkan kakinya, kan dua kaki nih, harus ditempelkan di dinding salah satu kaki terkuatnya. Misalkan ini dinding, ini kaki, ini harus nempel satu dan satu, karena buat lecutannya, buat apa, peluncurannya. Nah, posisinya itu ketika sama seperti tadi gerakan kaki awalnya berdiri dan ditempelkan satunya di dinding. Dan posisi tangan gini, ketika meluncur, kaki didorongkan, yang tadi itu harus harus mendorong, dan posisi tangan gini melihat ke depan. Otomatis tubuh kita itu akan berada di permukaan air, tapi bawahnya gitu. Terus kemudian ada gerakan tangan. Nah, gerakan tangan itu tadi ketika kita mengayuh gini. Nah, untuk posisi tangannya itu harus rapat, tidak boleh melebar gini. Kalau kita mendayung dengan melebar gini, otomatis air akan melewati celah-celah tangan kita. Itu mengakibatkan dorongan yang ada dalam dayungan kita itu, ayuhan kita itu tidak akan kuat, akan kecil, sehingga kita akan berenangnya lebih lambat. Beda dengan kalau kita dirapatkan seperti ini, itu maka tekanannya akan lebih besar. Nah, dalam kombinasinya itu kita harus menyeimbangkan antara kaki, tangan, dan badan. Harus tetap lurus, pandangan lurus ke depan, dan juga kita harus santai dalam melakukannya agar bisa menerapkan teknik-teknik tersebut. Nah, untuk manfaatnya, yang pertama itu menguatkan tulang dan otot. Setuju ya, karena setiap olahraga itu pasti memberikan efek pada otot kita untuk menjadi kuat, terutama tulang yang tidak mudah keropos. Yang kedua, efektif bakar lemak. Nah, bedanya dengan olahraga di darat itu, jika kita berolahraga pasti akan mengeluarkan keringat. Beda halnya dengan di air tadi, renang. Karena keringat kita tidak akan terlihat, tapi sangat baik untuk membakar kalori dan juga kolesterol, lemak yang ada di dalam tubuh kita. Kemudian ada menjaga kadar kolesterol. Nah, tadi buat yang bisa dibilang badannya lebih gemuk ya, banyak lemak, itu kolesterolnya kan ketika dia itu ingin mengatur, dia harus rajin renang, terutama itu agar kolesterolnya itu terjaga. Ketika kita makan banyak, tidak ingin gemuk, kita harus latihan renang terus agar kolesterol kita menurun. Kemudian ada menghilangkan stres.
Nah itu dengan bahagianya kita, dengan banyaknya gerakan yang kita lakukan dalam renang itu, otomatis saraf dan kinerja otak kita akan berjalan, sehingga rasa stres yang ada di otak kita itu akan hilang dan menjadi fresh. Kemudian ada mencegah resiko penyakit kronis. Nah tadi dengan banyaknya gerakan, otomatis saraf yang ada di tubuh kita bekerja dan otak pun akan bekerja, sehingga aliran yang ada, darah yang ada di otak itu akan bekerja ke seluruh badan, tidak ada yang menggumpal, sehingga penyakit seperti stroke dan penyakit kronis lainnya akan dicegah atau tingkat terkenanya itu dikit. Nah tapi ketika kita melakukan praktiknya, seringkali kita itu merasakan kram yang ada dalam kaki kita atau tangan kita dalam renang itu. Karena itu kita harus latihan terlebih dahulu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.